Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, saya Muhammad Adnan dengan NIM 23101172100105. Saya berasal dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi notasi ilmiah. Saya memilih materi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pendalaman materi materi tersebut sehingga berdampak pada kesalahan penulisan pada karya ilmiah saya seperti pada makalah, jurnal, atau artikel yang telah saya buat di masa lampau. Oleh sebab itu, saya mendalami dan mempelajarinya sehingga saya menjadi lebih memahami materi tersebut dan bisa menerapkannya ke karya ilmiah saya yang selanjutnya. Uh, Sekian perkenalan dari saya. Silahkan menyaksikan teman-teman. Notasi ilmiah itu ialah cara-cara penulisan ilmiah yang mencantumkan sumber ilmiah atau referensi yang digunakan dalam suatu karya tulisan. Uh, Teknik notasi menyebutkan sumber dari pengetahuan ilmiah yang dipergunakan dalam penulisan. Itu pengertian menurut Yuyun pada tahun 1996. Singkatnya teman-teman, notasi ilmiah adalah bagaimana cara kita melampirkan karya orang lain di dalam karya kita sendiri. Singkatnya seperti itu ya. Pada pokok pembahasan, saya akan membahasnya menjadi 5 bagian. Yang pertama kutipan, yang kedua footnote, yang ketiga body note, yang keempat endnote, yang kelima daftar pustaka. Saya akan memulainya dari kutipan terlebih dahulu. Baiklah, pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seseorang pengarang atau ucapan seseorang terkenal, baik dalam buku, majalah, dan lainnya. Yang berarti kita mengutip dari seseorang, baik berupa ide, gagasan, dan lainnya. Sederhananya gini, kita meminjam pendapat mereka sehingga kita memasukkannya ke dalam karya kita sendiri. Nah, prinsip pengutipan itu ada dua, yaitu pengutip, kita sebagai pengutip tidak boleh membenarkan kata atau ejaan kalimat yang salah dari sumber kutipan, karena kita harus mengikuti apa apa sesuai apa yang kita kutip. Kita tidak dibenarkan untuk mengubahnya walaupun ejaan tersebut salah. Yang kedua, dalam kutipan kita diperkenankan menghilangkan bagian-bagian kutipan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna dalam sumber kutipannya. Nah, secara umum teman-teman ada dua macam kutipan, yaitu langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung yaitu kutipan yang mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat maksud saya dari sebuah teks asli tanpa merubah apapun. Nah, di kutipan ini terbagi menjadi dua, yakni kutipan panjang dan kutipan pendek. Yang berarti kutipan langsung ini, teman-teman, kita mengutip sesuatu dari orang lain tanpa mengubah maknanya, tanpa mengubah ejaannya, tanpa mengubah kosakatanya. Berarti apa adanya dari yang diucapkan si kutipan gitu. Yang kedua, kutipan tidak langsung, yaitu kutipan yang hanya mengambil intisarinya saja tanpa merubah makna. Kita hanya merubah kosakatanya saja, cuma maknanya tetap, teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan, di kutipan langsung ada kutipan pendek dan kutipan panjang. Kutipan pendek sendiri adalah kutipan yang terdiri dari 5 baris atau kurang, penulisannya langsung dengan teks yang mendahuluinya dengan spasi ganda, 2 kali maksudnya, dan dibatasi 2 tanda petik. Contohnya seperti yang ditampilkan di slide, itu kan setelah kata mengatakan ada koma, itu setelah itu ada spasi ganda, lalu ada 2 tanda petik. Selanjutnya kutipan langsung panjang, yaitu kutipan langsung yang panjangnya lebih dari 5 baris. Penulisannya dipisah dari teks yang mendahuluinya sehingga membentuk paragraf baru dengan jarak antar baris 1 spasi atau 1,5 spasi dengan indens dari margin kiri ke 7. Nah, biasanya teman-teman saya menggunakan membentuk paragraf baru dengan jarak antar baris 1 spasi.
Biasanya saya menggunakan itu dalam kutipan langsung panjang. Saya sediakan dapat kita lihat, itu contoh dari kutipan langsung panjang, di mana dia membentuk paragraf baru di bawahnya. Lanjut, kutipan tidak langsung. Nah, di sini juga memiliki jenis panjang dan pendek. Apabila kutipan terdiri dari 3 baris atau kurang, kutipan langsung dimasukkan ke dalam teks dengan menggunakan spasi ganda. Tapi bedanya di sini tidak menggunakan tanda petik 2, hanya memakai spasi ganda. Sebaliknya, apabila kutipan lebih dari 3 baris, lebih teman-teman 4 baris ke atas, seperti itu, penulisannya dipisahkan dari teks sehingga membentuk paragraf sendiri dengan jarak antar baris 1 spasi atau 1,5 spasi. Dia hampir sama dengan yang sebelumnya. Teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai footnote. Footnote adalah catatan kaki. Mengapa disebut catatan kaki? Karena biasanya letaknya di bawah halaman, di kaki halaman untuk menyatakan sumber, suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta-fakta, atau ikhtisar. Strukturnya antara lain nama pengarang, koma, nama buku, koma, nomor jilid buku jika ada, koma, nama kota tempat terbit buku, titik 2, nama penerbit, koma, tahun penerbitan, koma, halaman-halaman dikutip atau yang berkenaan dengan teks, lalu titik. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaannya yakni angka dalam footnote itu harus ditulis naik 1,5 spasi. Yang kedua, ada penggunaan ibid, object, dan logjet. Yang ketiga, jika jumlah pengarang lebih dari 3 orang, maka gunakan DDK atau et al. DDK maksudnya itu dan kawan-kawan yang menunjukkan bahwa pengarang tersebut tidak sendiri, melainkan ada orang lain yang bersamanya. Untuk penggunaan ibid, dipakai apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama, halaman sama, atau bisa berbeda dengan yang langsung mendahuluinya, tidak disela oleh sumber lain. Misalnya 6,7 itu mempunyai sumber yang sama. 6,7 sumbernya sama. Tetapi di 7 ini halamannya bisa berbeda tapi bukunya sama, tetapi tidak diselingi karya lain. Maka boleh menggunakan ibid sebagai penunjuk bahwa karya ini sama dengan karya sebelumnya sebagai rujukan. Selanjutnya, penggunaan objek, kependekan dari opere citato. Nah, kalau ibid tadi kependekan dari ibidiem. Kalau ini kependekan dari opere citato dalam karangan yang telah disebut atau dikutip. Dipakai apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama tetapi halaman berbeda dan telah diselingi oleh sumber-sumber lain. Ada footnote 6, footnote 7, footnote 8. Footnote 6 dan 7 ini berasal dari buku yang sama. Tetapi footnote 8 ini halaman 30. Kalau ini halaman 29. Kalau yang 7 ini sumbernya berbeda. Yang berarti yang nomor footnote ke-8 bisa menggunakan offset sebagai pengulangan bahwa karyanya sama tetapi halamannya berbeda. Lanjut pada penggunaan logsit. Logsit kependekan dari loco citato pada tempat yang telah disebut atau dikutip. Digunakan apabila kutipan diambil dari sumber yang sama, halaman sama, dan telah diselingi oleh sumber-sumber lain. Contohnya lagi kan ada 6, 7, 8, footnote 6, 7, 8. Footnote 6, 7, dan 8. Footnote 7 ini berbeda dengan sumber 8 dan 6. Tetapi sumber footnote ke-6 dan ke-8 bukunya sama dan halamannya sama. Jadi footnote ke-8 bisa ditulis menggunakan logsit karena telah diselingi sumber yang berbeda dan halaman tetap sama dan karyanya tetap sama. Saya akan menjelaskan body note. Body note adalah sumber kutipan ditulis atau diletakkan sebelum bunyi kutipan atau diletakkan dalam narasi atau kalimat sehingga menjadi bagian dari narasi atau kalimat. Nah, berarti teman-teman, body note ini sumber kutipannya itu bisa di awal disebutkan atau di dalam narasinya, di dalam kalimatnya.
Ketentuan penggunaannya antara lain membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan secukupnya saja, berarti menggunakan nama akhir pengarang, eee, mencantumkan tahun terbit, titik dua, dan nomor halaman di dalam kurung. Yang keempat, menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung, yang berarti body note itu bisa menggunakan kutipan langsung maupun tidak. Adapun contohnya seperti di slide yang sudah disediakan. Pada slide tersebut, sumber kutipan diletakkan dalam narasi atau kalimat sehingga menjadi bagiannya. Akan menjelaskan mengenai EndNote. EndNote sendiri hampir mirip dengan body note, tetapi di sini sumber pengarangnya ditulis pada akhir narasi atau kalimat dengan ketentuan membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan, menampilkan kutipan baik secara langsung ataupun tidak. Yang ketiga, menulis nama akhir pengarang, tanda koma, tahun terbit, titik dua, dan nomor halaman di dalam kurung, dan akhirnya diberi titik. Nah, contohnya pada yang sudah saya sediakan itu terdapat sumber pengarang, sumber sumber kutipan maksud saya, yang diletakkan di akhir itu biasanya disebut dengan endnote. Materi terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang tercantum secara spesifik dari berbagai buku, majalah, artikel, atau wawancara yang menjadi sumber bacaan atau acuan dan berhubungan secara erat dengan karangan yang ditulis. Pasti nggak asing dengan daftar pustaka karena di buku, di makalah yang kita buat, di artikel, di jurnal itu semuanya memakai daftar pustaka sebagai bentuk perlindungan hak cipta terhadap materi yang kita kutip. Daftar pustaka ditulis secara alfabetis sesuai nama-nama pengarang atau lembaga yang menerbitkannya. Adapun urutan penulisan daftar pustaka adalah nama penulis titik, tahun terbit titik, judul buku yang diberi garis bawah putus-putus atau bisa juga dicetak miring titik, kemudian kota tempat terbit buku titik dua, nama penerbit titik. Contohnya bisa dilihat pada slide yang saya sediakan, itu ada namanya, ada judul buku, tahun terbit, di mana terbitnya, nama penerbitnya apa. Dalam penggunaan daftar pustaka tersendiri ada beberapa ketentuan. Di sini saya menyebutkannya 3. Yang pertama, jika buku yang disebut di dalam daftar pustaka merupakan edisi terjemahan, setelah judul buku disebutkan edisi diterjemahkan oleh di dalam kurung. Dalam edisi terjemahan, tahun terbit yang dipakai adalah tahun terbit yang telah diterjemahkan ya teman-teman. Seperti yang sudah saya sediakan di slide, seperti itu. Dicantumkan edisi terjemahan oleh siapa. Lanjut, yang kedua, jika buku dalam daftar pustaka itu berupa karya-karya yang belum dipublikasi seperti skripsi, tesis, disertasi, judulnya tidak perlu diberi garis bawah putus-putus atau cetak miring, tetapi diletakkan di antara dua tanda petik ganda. Sama halnya kayak kutipan langsung tadi mirip. Lanjut, yang ketiga, jika sumber acuan berupa hasil wawancara atau interview, maka ditulis sesuai dengan contoh yang saya berikan pada slide. Itu nama tahunnya di dua tanda petik ganda, lalu dengan siapa beliau, dari mana beliau, apa jabatannya, lalu dituliskan tanggal berapa wawancara tersebut dilakukan. Terakhir pemaparan saya mengenai hal ini. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam pemaparan saya. Kritik dan saran terbuka bagi saya untuk mengembangkan diri lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.